Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran. Kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa, kemudian kita fatwa atas nama Quran dan hadis. Sehingga dulu syaratnya memang ketat, harus hafal Quran, hafal hadis, menguasai usul fikih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngendikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. Fa inna lahu wujuhan katsirah, karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajuhum bisunnah. Kalau kamu adu hujjah, pakailah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, kata riwayat-riwayat, ainama tawajjahat bihi rokhilatuh. Kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini madzhab Syafi'i. Jika misalnya saya, Pak Harsoyo, Pak On, bawa kijang, mobilnya sendiri. Kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke timur. Itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat fardu harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang Nabi sholat di onta kemana saja menghadap. Tapi konteksnya kan onta ini, cara berpikir onta ini dalam kendali Nabi. Tapi kalau pesawat kan tidak. Jelas ya? Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kijang misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu zuhur ingin sholat ya harus berhenti. Karena yang aina matawat jahat bihi rokhilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? Sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Karena sanad ini musalsal, terurut sampai Rasulullah SAW. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini. Kita tahu cerita Nabi Khidir, di antara ceritanya, ada satu kampung itu pelit. Makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang. Kalau sama orang pelit tetap dendam. Karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Qoribun minan nar. Ya dekat-dekat neraka itu. Karena al-bakhil, qoribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat neraka. Singkat cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena saking kecapean, lapar, minta kampung itu menyediakan makanan. Istatama itu mereka minta makan, saking laparnya, saking karena di perjalanan yang melelahkan. Istatama ahla fa'abau ayyudayyifuhuma. Tapi kampung situ kampung pelit. Jika semuanya tidak mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung, ada tembok, ada kayak prasasti gitu, yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit, pagri mbok urusi. Jadi makanya dendam sama orang meditnya agak sunat. Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak begitu pelit kok temboknya apa rusak kamu benahin gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, wa amal jidaru fakana luhulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta. Penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama, babu ikrami sibyanil mu'minin. Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita menghormati Habib, menghormati Gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada untuk Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Khidir adalah wakana abuhuma sholihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Khidir ketika mempertimbangkan itu, alasannya wakana abuhuma sholihah. Fa'arada rabbuka yablugha ashuddahuma wastakhrijakan zahuma. Tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh kemudian kelihatan khazanahnya atau tabungannya nanti dipakai orang-orang zalim. Kalau dipakai orang zalim maka yang berhak tidak mendapatkan. Sama. Negara ini itu dimerdekakan oleh para pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik.
Maka orang soleh semua harus ikut kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tentu tidak perlu chaos, tidak perlu anarkis. Karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sama. Pertimbangannya Nabi Khidir, kalau ini kebongkar, tersibak, pasti diambil orang-orang zalim. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak dapat. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu. Bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang zalim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu bab menghormati anak orang soleh. Terus bab supaya harta ini tidak dikuasai orang zalim dan seterusnya.